Halo, ketemu lagi dengan saya ya. Kita membahas lagi masalah NPD karena memang cukup rame ya. Ternyata masalah NPD ini kan sebenarnya sudah lama. Cuma baru populer beberapa tahun sekarang karena ternyata memang ada orang dengan gangguan mental NPD. Jadi orang dengan gangguan NPD itu di seluruh dunia sama, ciri-cirinya sama, di mana dia mengagung-agungkan dirinya secara berlebihan, memuji dirinya secara berlebihan, tetapi dia tidak pernah bisa menerima kritik. Emosionalnya meletup-letup dan pemain sandiwara yang luar biasa. Banyak orang yang tidak pernah tahu NPD karena tidak pernah mengalami, artinya tidak pernah pacaran dengan orang NPD, tidak pernah berpasangan hidup ya, atau suami atau istri dengan NPD, atau tidak satu kantor yang dekat banget ya, hubungannya dekat kayak sahabat dengan NPD. Jika memang teman-teman pernah mengalami misalnya pacaran, hidup bersama, atau satu kantor ruangan dengan seorang NPD, maka teman-teman akan memaklumi kenapa orang yang berpasangan dengan NPD itu adalah orang yang harus diobati. Karena apa gini? Bayangkan kalau suami istri yang tujuan perkawinan itu adalah kebahagiaan ya. Satu-satunya semuanya hidup bersama lah. Si istri memperhatikan si suami, begitu juga dengan suami memperhatikan istrinya. Jika suaminya sakit, tentu istrinya jagain, kalau perlu tidak kerja dulu, berikan makan gitu ya. Kemudian istrinya senang karena suaminya perhatian banget dengan anaknya. Nah, pada kasus NPD, walaupun NPD ini merupakan orang sakit ya, atau kalau boleh kita katakan gangguan mental. Nah, yang jadi masalahnya NPD tidak sadar bahwa dirinya sakit, dirinya mengalami gangguan mental. Yang mengalami sakit itu justru korbannya, yang dianggap korbannya tidak mengerti tentang dirinya. Karena Pak NPD sama sekali tidak mengerti empati, kecuali empati kepada dirinya sendiri. Ya, yang harus dikasihani dirinya, yang harus dipuji dirinya, yang punya ego cuma dirinya, orang lain tidak punya, termasuk pasangan hidupnya dan anaknya. Bayangkan kalau kita hidup dengan NPD ya, atau pacaran dengan NPD, pacaran aja atau hiduplah, makin lama makin depresi orang yang mengalaminya. Kecuali orang yang berpasangan dengan NPD itu bisa menerima keadaan ya. Tetapi biasanya jarang. Biasanya kita merasa tersiksa baik secara emosional maupun fisik ya. Kita gampang sakit ya. Yang paling sering adalah mengalami yang namanya stres, cemas, anxiety, depresi. Nah, itulah yang mengakibatkan langkah pertama bagi orang yang berpasangan dengan NPD adalah kita perbaiki dulu mental kita sendiri, atau orang yang berpasangan dengan NPD, baik baik suaminya NPD atau istrinya NPD, adalah kamu sendiri yang harus diperbaiki. Mental kamu yang diperbaiki, keluar dulu dari depresi, keluar dulu dari stres, keluar dulu dari rasa ketakutan. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menerima itu semua, lalu teman-teman ubah pandangan teman-teman memandang seorang NPD itu adalah seorang yang sakit dengan gangguan mental ya. Ketika kita menyadari orang itu sakit, ya sama dengan kayak orang yang sakit yang lainnya. Misalnya orang sakit itu eh, marah-marah gitu ya. Kan kita maklum, oh dia lagi sakit makanya dia marah. Nah, begitu juga dengan orang NPD. Kalau kita menyadari bahwa pasangan hidup kita NPD, maka perkataan dia, tabiat dia, walaupun yang tadinya menyakitkan kita, karena kita sudah memaklumi bahwa dia adalah orang dengan gangguan kepribadian, gangguan mental, maka kita akan memakluminya, menerimanya dia
ya, dalam arti apa adanya. Nah, bagaimana tips kita supaya orang dengan gangguan mental ini bisa sembuh? Jarang sekali orang NPD menyadari dirinya NPD lalu mau berobat ke psikolog atau psikiater. Hampir tidak pernah. Karena apa? Karena dia tidak menyadarinya. Sehingga kita pakai metode afirmasi ketika pasangan kita lagi berada di gelombang theta. Jadi kalau soal gelombang theta nanti teman-teman belajar di PT-nya dokter sebelumnya. Jadi gelombang itu bisa tercipta dengan sendirinya tergantung suasana ya. Misalnya suasana yang santai, suasana kayak tidur di tempat tidur gitu ya, lagi tutup mata, lagi ngelamun, lagi fokus tentang sesuatu, misalnya lagi santai-santai nonton film drama Korea gitu ya. Nah, itu adalah suasana yang bisa membuat gelombang pikiran seseorang jadi theta, termasuk orang yang NPD. Nah, ketika itu baru kita melakukan afirmasi. Nah, kalau soal afirmasi teman-teman bisa belajar di PT-nya Tota tentang afirmasi, karena afirmasi ini penting. Kalimat yang kita ucapkan itu haruslah kalimat positif yang bisa menembus pikiran bawah sadarnya dia. Termasuk kita mengatakan bahwa selama ini apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat itu menyakitkan kita. Rasa sakitnya seperti apa? Misalnya pakai kata-kata rasa sakitnya seperti kalau kulit kita kena silet, begitu sakitnya. Karena ketika kita menggambarkan sesuatu yang rasa sakit seperti kayak misalnya kulit kena silet gitu ya, kena luka yang kalau kena cabai itu rasanya seperti apa, kita kasih gambaran itu, tetapi kita ngomongnya, bicaranya itu dalam gelombang theta, yaitu si NPD dalam keadaan trans ya, artinya pikiran bawah sadarnya lebih aktif dan pikiran sadarnya lagi off. Sugesti kita itu akan masuk ke dalam bawah bawah pikirannya, lalu itu tertanam di alam bawah sadarnya. Nah, dengan cara begini NPD makin hari akan memiliki empati, akan memiliki rasa cinta bukan hanya kepada dirinya, terutama kepada pasangannya, kepada anaknya, dan kepada lingkungannya. Oke, tetap semangat ya.